A. Peningkatan kualitas layanan. Kualitas layanan atau dalam bahasa Inggris, service quality adalah ketidaksesuaian antara harapan sebuah layanan dengan kinerja. Sebuah bisnis dengan kualitas layanan yang tinggi maka akan memenuhi kebutuhan pelanggan sementara sisanya secara kompetitif ekonomi. Peningkatan kualitas layanan juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang administrasi bisnis, kualitas pelayanan adalah suatu prestasi atau pencapaian dalam layanan pelanggan. Hal ini sangat mencerminkan pada setiap pertemuan sebuah pelayanan. Pelayanan biasanya membentuk harapan dari sebuah layanan berasal dari sebuah pengalaman masa lalu, dari mulut ke mulut maupun iklan. Secara umum, pelayanan membandingkan layanan yang dirasakan dengan pelayanan yang diharapkan, di mana jika layanan yang sebelumnya kurang memasuki, maka pelanggan yang akan kecewa. Bagian-bagian layanan. 1. Dimensi kualitas pelayanan. Harapan seorang pelanggan dari sebuah layanan tertentu ditentukan oleh faktor-faktor sebagai rekomendasi kebutuhan pribadi dan pengalaman sebelumnya. Layanan yang diharapkan dan pelayanan yang dirasakan kadang-kadang tidak sama hingga meninggalkan ketidakpuasan atau kesenjangan. Model kualitas layanan atau model GAP yang dikembangkan pada tahun 1985 menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan kualitas layanan yang tinggi. 2. Mengukur kualitas pelayanan. Mengukur kualitas pelayanan dapat melibatkan baik proses subjektif atau objektif. Dalam kedua kasus ini, sering beberapa aspek dari kepuasan pelanggan yang sedang dinilai. Namun kepuasan pelanggan adalah suatu ukuran tidak langsung dari kualitas layanan. 3. Kualitas layanan elektronik. Mengingat meluasnya penggunaan internet dan e-commerce, pada peneliti berusaha untuk mendefinisikan dan mengukur layanan elektronik yang berkualitas. 4. Pengukuran unsur-unsur subjek dari kualitas pelayanan. Proses subjek dapat dinilai dalam karakteristik, dalam insiden, dan dalam masalah oleh request relevan analisis dalam istilah. 5. Pengukuran unsur objek dari kualitas pelayanan. Tujuan proses dapat dibagi menjadi proses primer dan proses sekunder. Selamanya proses utama langganan yang dia membuat tes peristiwa dari layanan atau peristiwa layanan pelengkap biasanya yang diambil atau yang diamati. 6. Pendekatan untuk perbaikan kualitas layanan. Secara umum, perbaiki dalam desain layanan dan pengiriman membantu mencapai tingkat yang tinggi dari kualitas layanan. 7. Pendekatan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas layanan. Dalam rangka untuk memastikan dan meningkatkan kesesuaian kualitas layanan, pengiriman terjadi seperti yang dirancang berbagai metode yang tersedia. 8. Kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Hubungan antara kepuasan pelanggan dengan kepuasan pelanggan telah menerima banyak perhatian dalam literatur. 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkat kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang dicapai melalui program peningkatan kualitas layanan yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang berbagai standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah. 3. Meningkatkan instansi kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masyarakat masing-masing masyarakat. Atas dasar hal tersebut, maka
Terhadap beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu 1. Standar pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengucapkan pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 1. Unit kerja telah membentuk kebijakan standar pelayan. 2. Unit kerja telah memaklumat standar pelayanan. 3. Unit kerja yang telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. 4. Unit kerja telah melakukan review dan perbaiki atas standar pelayanan. B. Budaya pelanggaran prima. Pengakuan di indikator yang dilakukan dengan mengucapkan pada kondisi seharusnya dilakukan, seperti unit kerja yang telah melakukan sosialisasi, unit kerja telah memiliki informasi, unit kerja telah memiliki sifat reward, unit kerja yang telah memiliki sarana layanan, unit kerja yang telah melakukan inovasi pelayanan. C. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti 1. Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayan. 2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Dan 3. Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.